Oke, shalom anak-anak. Sebelumnya kita sudah tulis sebentar sekali lagi. Bapak makasih untuk saat ini
Kami percaya kasih anugerah Tuhan ada di tempat ini. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik ya Tuhan, supaya benih firman-Mu itu boleh berlipat kali ganda dalam hidup kami. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kalian tahu beberapa hari kemarin, sekitar mungkin 1 hari kemarin, ada satu orang yang ada di Jogja, orang yang waktu itu dia seorang mahasiswa yang mau masuk ke UGM, dia mahasiswa UGM, dia berasal dari Jakarta dan waktu itu dia nginep di hotel, di salah satu hotel di Jogja, dia dari Jakarta. Bayangkan ya kalau dia mau masuk aja dan nginep di hotel, dia itu sudah pastikan orang punya. Dan kita lihat juga dia masuknya UGM, pasti dia orang yang pintar. Tapi kenapa kok kalau kita lihat, kenapa kok dia seorang yang mungkin punya, dalam artian punya uang, punya kepintaran, sampai dia menjatuhkan diri dari lantai 11 ke bawah sampai dia mati. Nah, kalau kita tahu ternyata waktu-waktu ini banyak di antara kita anak-anak muda itu mengalami yang namanya depresi, stres. Karena apa? Karena ada hal-hal yang mungkin kita itu menilai diri kita itu salah. Kita itu menilai diri kita itu sesuatu yang salah. Banyak yang coba kita lihat saat ini, ada banyak mungkin kita merasa bahwa aku itu orang tidak berharga, aku orang tidak berguna, aku itu hidup untuk apa sih? Makanya banyak anak-anak muda saat ini, bahkan kalau kita lihat artis-artis Korea, mereka kan cantik-cantik, cakep-cakep kan? Mereka punya uang dan artis pasti punya uang banyak. Tapi kenapa kok mereka banyak bunuh diri? Nah, itu karena yang namanya gambar diri yang rusak. Gambar dirinya salah atas hidupnya. Saat ini banyak orang muda, itu gambar dirinya dirusak sama iblis. Nah, kita mau lihat Amsal 23 ayat 7a dikatakan seperti ini. Amsal 23 ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi orang yang membuat perhitungan dirinya di dalam dirinya itu, demikiannya dia jadi apa? Kalau orang itu di dalam perhitungan ini itu lebih ke arah, kalau orang itu ngomong berkali-kali atas hidupnya, itu tentang dirinya jelek, dia akan jadi orang yang jelek. Kalau ada orang yang mungkin punya anggapan bahwa dirinya aku tuh bodoh, dia itu bodoh. Nah, kita tahu ternyata saat ini, jadi apa pendapat di sekitar kita, pendapat orang lain, itu tuh mempengaruhi hidup kita loh. Kalau mungkin ya, waktu kecil kita diomongin, kamu tuh anak bodoh, anak jelek, anak gini. Kita akan nganggap diri kita kayak gitu. Padahal mungkin diri kita kayak gitu. Kita itu diciptakan itu sempurna. Hari pertama Tuhan menciptakan, katanya baik, kedua baik, ketiga baik. Dan hari ke-6, waktu Tuhan menciptakan manusia, bukan cuma baik, tapi anak baik. Jadi harusnya kita itu tahu bahwa kita itu ciptaan yang sempurna, tetapi iblis merusak itu. Nah, pendapat inilah yang pendapat yang berhitung berkali-kali, dalam artian pendapat yang berkali-kali yang menimpa diri kita. Ada orang yang ngomong jelek, mungkin orang tua kita ngomong jelek, lalu beberapa orang pandangannya kalau kayak diri itu memang jelek, lalu kita merasa diri kita jelek, akhirnya kita jadi jelek. Nah, kalau kita lihat di dalam, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4, 1 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu, atau oleh suatu pengadilan manusia, atau malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan berarti pula aku disadar. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Nah, kalau kita tahu ternyata sumber pendapat itu ada 4. Yang pertama, sumber pendapat itu ada 4. Yang pertama di situ dikatakan dihakimi oleh kamu, maksudnya dihakimi oleh orang lain. Kata ganti kedua,
Jadi kadang teman kita atau mungkin orang tua kita atau mungkin tetangga kita itu seringkali punya pendapat atas hidup kita. Kamu itu bodoh loh, kamu itu jelek loh, kamu itu pintar loh, kamu itu cantik loh. Jadi pendapat itu bisa dari orang lain. Penghakiman atau pendapat itu bisa dari orang lain. Yang kedua dikatakan di situ atau pengadilan manusia. Pengadilan manusia itu bicara tentang apa? Pengadilan manusia itu bicara tentang mungkin sistem filsafat dan yang lain. Ada orang yang mengatakan kalau mungkin kita hidup di beberapa suku-suku yang ada mengatakan kalau anak perempuan itu anak yang nomor 2, yang paling berharga itu anak laki-laki. Nah, kadang kita merasa kita jadi perempuan kita tidak berharga. Lalu ada mungkin pendapat juga kalau kita mungkin saat ini ayah kita punya mobil, kita punya itu pendapat pendapat dunia ini. Kalau orang yang sudah punya roda 4 itu pasti kaya. Jadi kalau kita tidak punya roda 4, kita miskin. Nah, kadang kita merasa gitu. Di sukses kalau mungkin kalau kita dapat punya rumah gedung apa itu sukses. Kalau kita rumahnya ada gedung kita nggak sukses. Itu adalah filsafat atau penghakiman dunia ini. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah diri kita sendiri. Kadang kita mikir atas diri kita sendiri. Orang mau ngomong aku pesek ya, tapi tak lihat ya aku mungkin kayak pesek juga. Nah, kita merasa bahwa akhirnya aku jadi jelek ini. Nah, dari kita sendiri kan. Jadi gambar diri kita itu terbentuk yang dari orang lain, dari filsafat sistem dunia ini. Yang ketiga itu dari diri kita sendiri. Nah, tetapi yang harus kita tahu, pendapat yang harus kita dengarkan adalah yang terakhir itu dikatakan dialah yang menghakimi aku adalah Tuhan Allah sendiri. Yang Tuhan yang ngomong, kita itu siapa? Kita itu siapa di hadapan Tuhan? Kita itu biji matanya Tuhan. Kita itu biji matanya Tuhan. Nah, kita itu harus memandang itu bukan dari omongan orang lain, bukan dari sistem dunia, bukan dari mungkin filsafat-filsafat, tetapi dari Tuhan. Kita harus menghadapi diri kita sendiri. Amin. Nah, oke, saya akan lihatkan ini. Kalau kita tahu sebetulnya ada banyak kita itu punya persepsi yang salah terhadap diri kita sendiri, dan itu membentuk dalam diri kita. Kalau kita persepsi kita itu jelek, kita akan jadi jelek. Kalau persepsi kita itu kita bodoh, kita akan jadi bodoh. Tetapi kalau persepsi kita itu baik, kita pun akan jadi baik. Contoh, kalau kita pernah lihat nggak ada yang namanya satu ruangan tiba-tiba gelap. Kalau ada satu orang yang dari pertama, dari kecil dia ngomong, kalau gelap itu ada hantunya. Kalau gelap itu hati-hati, bahaya. Nah, yang satunya kadang diajari dari kecil. Kalau gelap itu cuma tiadanya terang, jadi tidak usah khawatir, tenang aja. Gelap itu cuma sementara, gelap itu pas keadaan tidak ada terang. Kalau dua orang ini dimasukkan ke tempat yang sama-sama gelap, punya respon yang berbeda. Karena yang satu itu diomongin didoktrin dari awal, gelap itu bahaya, gelap itu ada setannya. Tapi yang satu, dia santai aja. Karena dia tahu gelap itu cuma bagian dari cahaya aja. Nah, itu sangat berdampak sekali. Makanya ini hati-hati. Omongan orang lain, apa kata orang lain, apa kata mungkin ada pemikiran dari kita, itu bahaya membentuk karakter kita, membentuk diri kita. Ya. Nah, ada 3 hal yang kalau kita tahu kepercayaan diri yang salah atau yang dinamakan gambar diri yang salah, itu ada 3 gambar diri yang salah. Yang pertama adalah kecanduan sukses. Orang yang kecanduan sukses itu seringkali ingin memenuhi standar-standar tertentu supaya puas dengan dirinya sendiri. Gampangnya gini, kalau masa-masa saat ini adalah wah, kalau aku belum punya handphone yang iPhone, aku tidak sukses, aku tidak akan dipandang sama temanku. Kalau aku tidak punya iPhone, aku tidak mungkin dipandang sama temanku. Lalu kalau kita lihat ya, mungkin kalian semua mungkin punya Instagram kan? Nah, mungkin Facebook, Instagram, atau TikTok. Kalian merasa kalau orang yang sukses
kecanduan sukses itu kalau aku itu bisa dalam artian aku tuh bisa diterima sama orang lain kalau IG-ku followernya banyak, kalau TikTok-ku followernya banyak, aku tuh lebih banyak, aku lebih diterima loh. Aku tuh beragam karena itu. Nah, berapa banyak anak-anak muda merasa bahwa mereka bisa lebih beragam karena mereka punya follower yang banyak. Yuk coba cek, banyak di antara kita merasa bahwa aku bisa beragam kalau followerku itu banyak, kalau TikTokku lebih banyak view-nya dan lain-lain, itu aku dihargai. Ya kan? Nah itu sistem dunia kadang-kadang menghakimi kita untuk kita kecanduan untuk sukses itu. Nah sebetulnya kalau kita tahu bahwa kalau orang-orang kayak gini, akhirnya orang ini akan perfeksionis dan dia akan menyombongkan diri. Orang yang gila sukses atau kecanduan sukses ini seringkali motivasinya sangat rendah dan seringkali akan marah kalau dia tidak berhasil mencapai sesuatu. Nah, banyak di antara kita, kadang kita juga takut gagal. Nanti kalau kok kayak gini, aku di sekolah yang punya semuanya punya handphone, aku tidak punya handphone, aku tidak dihargai loh. Kadang kita merasa kayak gitu, ternyata itu hal yang salah. Nah, apakah pertanyaannya mungkin saat ini sukses itu salah enggak? Tidak salah, tapi yang dimaksud di sini adalah kecanduan sukses orang itu perfeksionis. Beda ya, excellent sama perfeksionis. Tujuannya aja beda. Tujuan orang excellent itu benar-benar orang itu pintar excel ya gitu. Itu tuh untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau gagal, itu dia kembalikan sama Tuhan. Aku tahu aku harus excellent, aku harus kerja kesuksesan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gagal pun ya udah Tuhan, aku memang belum waktunya. Tetapi yang namanya perfeksionis yang kecanduan sukses ini adalah itu tujuannya untuk cari penghargaan dari orang lain supaya orang itu menghargai kita, ya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kalau gagal, dia akan salahkan diri sendiri. Wah memang aku tuh orang yang gagal, aku kayaknya tidak bisa apa-apa. Nah berapa banyak kita merasa kayak gitu. Ya, lalu yang kedua kita mau lihat. Yang kedua itu kecanduan pengakuan. Nah, kecanduan pengakuan ini adalah orang-orang ini merasa dia itu harus diakui. Aku ini orang pintar, aku ini orang kaya. Dan kadang mungkin orang-orang yang kecanduan kayak gini, kecanduan pengakuan kayak gini, dia seringkali merasa takut tertolak. Dia merasa takut tertolak. Berapa banyak kita mungkin merasa takut tertolak dan orang ini seringkali ingin menyenangkan orang lain. Yang penting aku mau bantu dia lah. Supaya apa? Supaya aku diakui. Aku mau praktek lah. Supaya aku diakui. Aku tuh orang kaya. Aku mau lakukan inilah, aku mau lakukan itu karena kesuksesan adalah dia itu penilaian dan kegagalan dari. Kita tahu bahwa orang yang kayak gini itu seringkali itu akan takut gagal. Nah, orang-orang yang begini ingin diakui, ingin dalam artian ingin diakui dan lain-lain itu seringkali takut untuk dikritik. Berapa banyak kita kalau seumpama kita mungkin habis seminar, habis apa, mungkin presentasi, kita lalu dikritik sedikit, kita takut, wah, aku tidak bisa. Aku tuh kan orang kayak gini, masa aku dikritik. Nah, itu adalah kecanduan pengakuan. Nah, ada banyak kalau kita lihat. Dulu mungkin saya, beberapa pendeta-pendeta itu kadang-kadang waktu khotbah itu takut nanti dikritik. Wah, merasa khotbah itu sudah paling baik dan lain-lain. Nah, ternyata itu adalah kecanduan pengakuan. Karena kita minta diakui, kita itu paling baik. Kita minta diakui, kita itu paling hebat. Nah, itu hal yang salah. Nah, yang terakhir adalah kecanduan tuduhan atau rasa bersalah. Kecanduan tuduhan atau rasa bersalah ini, kalau kita lihat bahwa contohnya adalah bahwa aku tuh sudahlah, orang sudah ngomong aku jelek, orang tua aku juga ngomong aku tuh bodoh, sudah jelek, bodoh kayak gini, jelek, bodoh, hitam hidup lagi, ya kan? Kadang mungkin kita merasa sudah aku percuma. Dan orang ini beda dengan orang yang tadi. Kalau orang yang kecanduan tadi sukses atau kecanduan penampilan, dia akan merasa bahwa aku tuh harus penampilan tuh harus punya iPhone, followerku banyak,
lalu mungkin pakaianku itu harus lebih necis dari yang lain, karena supaya orang itu mengakui aku, gitu lah. Itu adalah kecanduan yang namanya penampilan. Tapi yang namanya kecanduan rasa tuduhan atau bersalah ini, dia malah merasa ya udahlah, orang sudah tidak menghargai aku kok. Percuma, dalam artian percuma, orang sudah tidak, aku tuh tidak punya harga di mata orang tua aku aja, aku sudah dianggap. Dan ini orang ini seringkali adalah dia mengasihani diri sendiri dan seringkali menarik dari orang lain, dan dia akan menghindar dari orang lain. Dan teman-temanku pun paling tidak akan menghargai aku. Aku tidak usah pedulikan penampilanku, aku tidak usah pedulikan semuanya lah. Kok tidak ada orang yang akan menghargai aku. Nah, ini adalah gambar diri yang salah. Nah, kita mau lihat caranya kita bebas dari gambar diri yang salah ini gimana. Nah, ini banyak pendeta-pendeta atau hamba Tuhan mungkin melihat dari sisi cuma perumpamaan, tapi saya akan lihatkan ternyata sisi perumpamaan ini punya makna tersendiri. Yuk buka di Lukas 15. Lukas 15 itu ada 3 perikop dari yang Lukas 15:1. Di Lukas 15, kalau di situ ada perikopnya di Lukas 15. Nah, di situ ada 3 perumpamaan. Coba sebutkan, saya tidak akan baca ayatnya. Kita akan belajar dari perikop perumpamaannya aja. Perumpamaan apa? Domba yang hilang. Yang kedua perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang ketiga perumpamaan tentang Oke. Kita akan mulai di dalam perumpamaan domba yang hilang. Tadi kita tahu bahwa yang pertama adalah perangkat penampilan atau sukses. Nah, domba ini ada diceritakan adalah ada pengembala domba. Itu pengembala domba ini punya berapa domba? Punya berapa domba? 100 ekor. Yang hilang berapa? Yang hilang? 99 ekor. Yang hilang cuma 1 aja. Iya kan? Yang hilang cuma 1, tapi 1 itu dicari tidak sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak lihat itu cuma 1 atau cuma 2. Tuhan tidak lihat mungkin harganya 1 dibandingkan 99 kan malah 99. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tidak lihat apapun mungkin dari harganya, penampilannya atau apapun. Tapi Tuhan itu benar-benar menyayangi dia dan dia itu cari. Nah, yang pertama, kalau kita tahu bahwa kadang kita merasa tidak berharga di hadapan Tuhan, tapi kita lihat si domba yang bilang 1 ini, tapi tetap dicari sama Tuhan. Kuncinya adalah kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tahu kita itu dihargai sama Tuhan. 1 domba hilang aja, Tuhan Yesus itu cari. Tuhan Yesus itu sampai turun dari surga, itu menebus dosa-dosa kita. Kita yang tidak layak dan lain-lain. Kenapa? Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Mungkin saat ini beberapa di antara kalian, mungkin ada ibu kalian ngomong atau bapak kalian ngomong, kamu itu jelek, kamu itu tidak kayak kakakmu, kamu itu tidak kayak adikmu, kamu itu tidak kayak itu loh. Tapi Tuhan tidak pedulikan itu. Kuncinya Tuhan Yesus itu sayang kalian. Amin. Kalian itu berhasil di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kalian saat ini tidak dihargai sama orang lain, tapi Tuhan berharga. Contohnya adalah domba yang dia cari. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Rasa berharga itu bisa ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Lalu umpamaannya kedua. Umpamanya kedua adalah tentang dirham yang hilang. Nah, yang kedua tadi rasa gambar diri yang sama adalah pengakuan. Minta diakui ini tuh aku bisa lakukan ini loh, gitu loh. Dan yang kedua ini dirham itu adalah uang. Dia punya nilai, dia punya mata nilai atau punya daya guna. Uang ini punya nilai untuk membeli sesuatu. Nah, 1 dirham itu dicari juga sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita tahu Roh Kudus itulah, ya, di dirham itu dikatakan dengan obat dan lain-lain mau dicari. Roh Kudus itu yang akan membuat kita punya daya guna.
Karena di antara kita merasa bahwa kita itu tidak diakui karena aku tidak punya keahlian apapun. Tapi percayalah, Firman yang bilang itu menandakan bahwa Roh Kudus itu akan mengakui kita. Setiap kita pasti minimal punya satu talenta yang bisa orang itu tahu bahwa kita itu punya yang namanya kehebatan. Tanpa kita mungkin mencari apapun, mungkin mencari pengakuan dari orang lain, Tuhan itu sudah mengakui kita bahwa kita itu punya daya guna, kita itu punya daya beli. Kalian tahu yang namanya kalau saat ini ada uang 100.000, saya lihat sekolah saya apa-apa, kalian tetap akan pasti mau kan? Kalau ada uang 100.000 diinjek-injek pun, itu tetap mau kan? Nah, kalian tahu, kalian itu punya nilai, kalian itu punya daya guna. Siapa bilang orang mengatakan kalian mungkin orang mengatakan kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak bisa melakukan apa-apa? Tidak. Bersama dengan Roh Kudus, kita itu seperti Firman yang ada. Kita punya nilai, kita bisa berdaya guna. Amin. Ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah tentang anak yang gila. Nah, anak yang gila ini dia itu merasa bersalah, dia merasa malu. Dia merasa bahwa aku tidak bisa apa-apa. Dia tertutup hidupnya karena dia lakukan dosa. Tapi akhirnya bapaknya itu perhatikan dia. Bapaknya memperhatikan dia. Dan dia, bapaknya itu, yang namanya bapak ini, itu tuh setiap hari menunggu anaknya untuk pulang. Buktinya apa? Bapaknya akan tahu tidak kapan dia pulang. Kan anaknya tidak kasih tahu kan? Pak, aku akan pulang hari ini atau apa? Dia kan tinggal dari rumah. Tetapi akhirnya pada waktu anaknya pulang, dikatakan di situ dari kejauhan, bapaknya melihat dia dan datang memeluk anak itu. Jadi otomatis setiap hari, papahnya itu mungkin di depan jendela apa, lihat jauh ke jalan sana, melihat anaknya itu kapan pulang. Adik-adik, kalian tahu apa maksudnya ini? Kadang kita merasa bahwa aku itu orang yang tidak punya apa-apa Tuhan. Aku merasa bahwa aku itu jelek. Aku merasa orang tidak sayang sama aku. Orang tidak banyak perhatikan aku. Makanya saat ini aku antisosial. Aku lebih baik kalau sama teman, sama beberapa temanku. Karena aku merasa aku seringkali dilukai. Karena mungkin aku merasa kalau aku teman-teman aku tuh tidak punya apa-apa. Uang aku tidak punya. Aku tidak pintar. Aku tidak kayak mungkin temanku kayak gini. Lebih baik aku menyendiri. Dan kita merasa akhirnya tidak ada orang yang memperhatikan kita, tidak ada orang yang sama kita, dan kita putus asa. Kalian tahu, ada satu pribadi yang memperhatikan kita. Siapa itu? Bapak Ibu dan Yesus. Allah perhitung dari itu, jawabannya untuk dari diri kita. Yang pertama, untuk masalah tadi, kita tahu bahwa yang pertama masalah tadi masalah apa? Rasa berharga itu kita akan punya rasa berharga dari Yesus Kristus. Daya guna, kita berdaya guna, kita diakui atau tidaknya, karena kita punya daya guna atau tidaknya, itu bisa diatasi oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita punya talenta. Dan yang ketiga, kita merasa kita tidak punya apa-apa, tidak diperhatikan. Yang ketiga, itu dipenuhi oleh seorang yang namanya Allah yang ada di surga. Allah itu itu adalah Allah yang lengkap memenuhi hidup kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah jawabannya supaya kita punya kehendak diri yang benar. Amin. Sebelumnya saya mau ceritakan satu cerita. Kalau kita tahu bahwa saya mau ceritakan satu cerita dulu. Waktu itu ada sebuah kebaktian pembangunan rohani di Jawa Timur. Dan waktu kebaktian pembangunan rohani itu ada yang namanya panggilan altar. Ayo siapa yang mau didoakan? Kalian itu disayang sama Tuhan. Lalu ternyata beberapa anak muda maju dan akhirnya semua didoakan satu-satu. Ternyata masih ada satu anak muda yang masih terdiam, lalu setelah didoakan itu mereka balik ke kursi masing-masing. Tapi masih ada satu anak muda tetap berdiri di depan dan dia menangis di situ. Lalu sang pendeta itu ngomong, kamu kenapa? Dia ngomong, Pak, aku ingin ngomong sama Bapak.
Aku merasa aku tidak kayak guna. Lalu setelah itu sampai kami ngomong setelah kebaktian ini temuin saya di belakang mimbar. Lalu setelah kebaktian dia temu belakang mimbar, anak ini pakai lengan panjang. Tapi ternyata sang pendeta awalnya tidak memperhatikan pada waktu mendoakan. Dan si pendeta ini pada waktu mau menepuk tangannya, ternyata dia kaget, tangannya yang satu itu ternyata tangan-tangannya itu tidak ada. Nah, ternyata anak muda ini adalah dia anak muda yang lulus SMA, dia kerja di tempat yang namanya pemotongan kayu. Pada waktu dia kerja di pemotongan kayu, tapi tanpa sengaja ternyata tangannya itu terpotong. Nah, setelah tangannya dipotong, dia merasa bahwa aku tidak bisa apa. Bahkan maaf, dia ngomong, aku itu mau bunuh diri aja. Karena aku tidak bisa apa-apa. Sudah lulusan SMA, aku kerja, tanganku terpotong, kaki ini cuma masih ada tangan kiri. Dia ngomong, Pak Pendeta, aku mau mati aja Pak Pendeta. Karena aku tidak bisa apa-apa. Buktinya apa? Untuk saya buang air besar aja saya kesulitan. Iya kan? Itu tangan satu. Kalau dia merasa bahwa hidupnya itu sudah masa depannya sudah tidak bisa untuk melakukan sesuatu. Lalu pendeta ini ngomong, pasti kamu punya keahlian lain selain kamu kerja di tempat itu. Lalu dia ngomong, saya itu cuma suka gambar. Dan tapi puji Tuhannya, saya bisa gambar dengan tangan kiri saya. Dan dia, oke, kalau itu kamu coba gambar. Akhirnya si pendeta ini menyuruh untuk itu melukis, nanti dia lukisannya disuruh kasihkan pendeta. Lalu ternyata dia melukis dan ternyata lukisannya bagus. Kalau lukisannya bagus, Pak Pendeta itu ngomong, pendeta ini di gerejanya itu ada kayak tempat jual beli kayak kaset zaman dulu kan, kaset atau apa itu kan. Dan akhirnya lukisannya itu dipajang di toko bukunya Pak Pendeta di gereja itu, dan ternyata lukisannya laku. Dan setelah laku itu pendeta itu bilang, ayo kamu lukis lagi. Ternyata dia lukis lagi. Akhirnya dia lumayan terkenal, dan setelah itu tanpa waktu itu sudah agak lama, pendeta ini juga akhirnya pindah ke pelayanan tempat lain. Lalu si anak ini ternyata tidak ada di Jawa Timur lagi, tapi ternyata pada satu waktu mereka ketemu. Nah, pada waktu ketemu itu sang pendeta ini tanya, nah kamu masih melukis? Dia ngomong, ya kadang-kadang aja Pak. Loh, kenapa? Kalau kamu melukis kan itu kan juga bisa jadi penghasilan. Iya, tapi sekarang cuma jadi hobi Pak. Loh, kenapa sekarang kamu, saya tidak jadikan lukisanku itu jadi yang utama. Loh, sekarang kamu gimana? Sekarang saya punya 2 perusahaan kayu lapis Pak. Lalu pendeta yang ngomong, nah dengan 2 tangan kamu cuma jadi karyawan, tapi dengan 1 tangan Tuhan pakai kamu untuk punya 2 perusahaan kayu lapis. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalian itu berada di mata Tuhan. Kalian itu disayang sama Tuhan. Mungkin orang-orang kalian mungkin ngomong, kamu nggak kayak adikmu, kamu nggak kayak kakakmu. Tapi percayalah, Tuhan itu mengasihi. Amin. Saat ini kita mau sama-sama tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu berdaya guna di mata Tuhan. Ya, kalau mungkin ada orang-orang yang mau kasih betul, ayo saat ini ampuni orang-orang itu, dan kita tahu bahwa Tuhan aku itu berharga di mata kita. Satu belai walaupun kita pun jatuh, Tuhan itu. Kita itu di matanya Tuhan. Saat ini, siapa yang ada di tempat ini? Siapa yang mau matanya saat ini? Saya sakiti, dalam artian sakit saya juga matanya. Kalau ada yang mau maju ke depan, semuanya yang mau kan? Pasti kita akan menghargai masa kita. Betul kan? Saat ini, kalau kita itu biji matanya Tuhan, kalau ada orang yang ngomongin macam-macam sama kita, Tuhan sakit deh. Tuhan sakit, kenapa? Karena kita itu biji matanya Tuhan. Ayo, mulai saat ini, bangkit rasa diri kalian, percaya diri kalian. Kalian itu orang yang dikasih Tuhan. Kalian itu orang yang disayang sama Tuhan. Terakhir, saya mau cerita. Sekitar
puluhan tahun yang lalu, 25 sampai 30 tahun yang lalu, ada satu anak itu terlahir dari kalangan biasa, dan anak ini dari SD. Dia itu takut. Dia takut bahkan kalau ke sekolah itu nangis terus, karena dia takut ketemu sama temannya. Lalu si anak ini waktu sekolah itu tuh maaf ya, kalau sekolah itu sampai takut, ketakutan gitu. Kadang kalau disuruh maju ke depan untuk baca bahasa Indonesia apa itu sampai hampir pipis di celana. Dan sampai takut keringat dingin. Lalu sampai gurunya itu bikin caranya kayak gini. Oke, kalau kamu tidak berani maju, kamu baca di tempat sini aja, di tempat duduk. Anak ini kok tidak berani. Dan anak ini, tapi itu gurunya ngomong gini, oke, kalau kamu tidak berani, teman-teman semuanya tutup mata ya. Ayo kamu yang baca. Kamu baca semua teman tutup mata. Tetap anak ini tidak berani. Dan Anda tahu, setelah itu anak ini beranjak kuliah. Waktu dia mau kuliah, papahnya ini tidak punya sepeda motor, bahkan cuma punya itu sepeda mini. Lalu anak ini karena kuliah di luar kota, dia mau diantarkan papahnya, gitu kan? Waktu diantarkan papahnya itu pakai sepeda mini kayak gitu. Kadang waktu dia diantarkan ke stasiun, karena dia di satu kota, dia akan kuliah pakai kereta api di stasiun. Papahnya ngantarnya itu pakai sepeda mini. Tahu nggak? Anak ini itu karena ngomong sama papahnya, Pak, kalau nganterin aku, jangan di depan stasiun ada teman-temanku yang akan sama-sama berangkat keluar kota. Dia malu sekali dan dia minder sekali. Dan dia akhirnya sempat merasa dia bersalah sama papahnya. Papaku kan ketemu ya, ada cacat, ada apa, kenapa aku kayak gini? Dan tapi pada satu waktu dia tahu, dia kenal yang namanya Tuhan itu. Dia dekat sama yang namanya Tuhan dan dia diingatkan. Dan kalian tahu siapa anak itu? Saya yang sendiri dari bapaknya. Saya dulu tidak sangat tidak berani sekali untuk saya ngomong sama orang lain untuk apa. Tapi saya saat ini dan bahkan kalau kalian tahu beberapa kakek-kakek zaman dulu, saya baru pertama kali membuat kakek-kakek pertama belajar satu SMA satu semuanya di beberapa tempat pada waktu itu. Saya dibuatkan bukan oleh apa, tapi oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Baik, saya bagi. Bapak, makasih Tuhan untuk saat ini ya. Kalau mungkin saat ini Tuhan, ada banyak orang yang menganggap bahwa kami adalah orang yang tidak berharga, bahwa kami adalah orang yang mungkin jalan Tuhan kami tidak berdaya guna. Tapi saat ini Tuhan, biar Allah Roh Kudus ya Bapak, itu yang membuat kami ya Tuhan tahu bahwa kami itu berharga. Kami biji mata Tuhan. Kalian saat ini percaya Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian. Mungkin ada di antara kalian merasa hidup ini untuk apa sih? Kalian mungkin merasa untuk apa aku hidup di dunia ini? Tapi saat ini percayalah Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian adik-adikku. Hidup berharga bagi Allah. Kalau kalian saat ini, Tuhan, aku kadang merasa aku tidak berharga. Aku merasa bahwa hidupku kayak ini banyak orang yang ngomong aku jelek, aku bodoh. Bahkan orang tua aku tidak sayang sama aku. Tuhan itu sayang. Kalau kalian saat ini mau dipulihkan dan dia ngomong, Tuhan pulihkan aku mengambil dadamu. Dan dulu cuma berdoa Yesus, cuma berdoa Yesus, cuma berdoa Yesus, cuma berdoa Yesus, cuma berdoa. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Jangan ujian kekulan takkan dipatahkannya. Jangan dalam nama Yesus Kristus. Jangan dalam nama Yesus. Jangan dalam nama Yesus.
Jangan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarkan saya untuk kemuliaan. Ampuni mungkin orang-orang yang pernah ngomongin Engkau jelek. Engkau berkata di mana Tuhan? Engkau dikasihi Tuhan. Mungkin beberapa orang mungkin tidak mengasihi kamu, tapi Tuhan mengasihimu. Engkau disayang sama Tuhan. Engkau benci mata Tuhan. Bahkan saudara itu pun jatuh. Tuhan itu tahu. Mungkin kau pernah ngomong tidak ada orang yang memperhatikan aku, tidak ada orang yang sayang sama aku. Tapi saya mengatakan satu, Bapa yang di surga itu perhatikan. Tuhan ada di tempat ini saja. Sekarang rangkul Anda. Sedang memeluk Anda saat ini. Mungkin Anda beberapa di antara Anda pernah merasakan bingung apa. Tapi saat ini Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia berikan segala-galanya. Saat ini taruh tanganmu di dada dan ngomong kali ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau mengasihi aku, Engkau menyayangi aku. Aku benci mata Tuhan. Engkau memperhatikan aku Tuhan. Sampai Engkau mau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku merasa tidak berdaya guna, kalau aku merasa aku tidak berbahagia, kalau aku merasa tidak ada yang mau memiliki aku, tapi saat ini aku tahu bahwa Tuhan Yesus sayang aku lebih bahkan dari papa mamaku. Makasih Tuhan, berkati mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.